Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui khutbah Jumat ini khotib berwasiat baik untuk pribadi khotib dan juga untuk jamaah sekalian bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia hanyalah kehidupan sementara. Kita sedang menanti terminal berikutnya, yaitu kematian yang akan berlanjut kepada perjalanan yang jauh lebih panjang, yaitu perjalanan menuju kampung akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah adalah kita melaksanakan, kita mengamalkan apa sesungguhnya yang Allah harapkan terhadap kehadiran kita di bumi ini. Karena Allah menciptakan kita bukan hanya sekedar untuk numpang lewat, bukan hanya sekedar untuk pergi pagi, pulang petang, tidur, dan aktivitas rutin yang kita lakukan saja, tetapi Allah menitipkan sebuah misi untuk kita. Yang misi ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau. Dia berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini adalah ayat Quran yang menegaskan tentang misi kehidupan kita di bumi. Itu ternyata sudah termaktub dalam Al-Quran, itu menjadi khalifah. Peristiwa dari ayat ini menyampaikan pesan penting untuk kita. Pesan pertama adalah bahwa Allah telah menegaskan bahwa misi kita diturunkan ke bumi ini adalah sebagai khalifah, penjaga bumi, perawat bumi. Dan yang kedua adalah peristiwa lanjutan setelah ayat ini muncul, yaitu bagaimana Allah memuliakan kita sebagai manusia, bahkan makhluk yang sangat soleh, yaitu malaikat, dan juga seorang makhluk bernama Azazil, itu diminta sujud kepada kita. Ini adalah ilustrasi bagaimana Allah memuliakan kita, bahkan melebihi makhluk-makhluk yang soleh yang tadi, yang akhirnya Azazil ini ketika tidak mau sujud kepada kita, beliau ini akhirnya terlempar dari surga dan akhirnya menjadi musuh abadi kita sampai hari kiamat. Namun pertanyaannya hari ini adalah apakah kita sudah benar-benar menjawab kepercayaan Allah ini sebagai khalifah di bumi ini dengan baik? Mari kita renungkan sama-sama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan memahami misi yang tadi, mari hari ini kita renungkan bahwa ternyata ada beberapa akhlak kita yang bertentangan dengan misi kita sebagai khalifah. Dan melalui Jumat kali ini, khotib ingin fokus mengkaji tentang bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan, khususnya dengan sampah, yang ini bertentangan dengan misi kita sebagai khalifah. Setidaknya ada 3 dalam pengamatan khotib yang bertentangan dengan misi kita sebagai khalifah, kaitan dengan akhlak kita terhadap lingkungan dan juga terhadap sampah. Yang pertama adalah buang sampah sembarangan. Ini adalah akhlak buruk yang sering kita lakukan barangkali, atau saudara-saudara kita lain lakukan yang mungkin tidak disadari. Seperti misalkan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, di halaman, ataupun juga sampah tisu. Barangkali kita sering temukan ada mobil lewat di jalan, tiba-tiba buka jendela lalu dia membuang sesuatu di sana. Tentu jelas ini adalah hal yang buruk. Dan juga mohon maaf, barangkali ada di antara hadirin jamaah sekalian para perokok yang kadang-kadang melalaikan masalah ini, masalah sampah puntung rokok. Jadi saya mengamati, mohon maaf, kadang-kadang ada para perokok itu membuang sampah rokoknya tidak pada tempatnya, tapi dia lemparkan ke jalan, dia injak, lalu rokoknya dia tinggalkan. Dan ini harus sangat kita waspadai, karena setiap satu perbuatan itu setara dengan satu dosa. Bayangkan kalau seandainya kita sehari 10 batang misalnya, dan kita membuang sampah rokoknya
tidak pada tempatnya, berarti ada 10 dosa dalam sehari. Dikalikan setahun menjadi 3.650 dosa. Dan tentu ini bukan sebuah hal yang sepele, karena dosa yang kecil yang dilakukan berulang-ulang, maka bisa menjadi dosa yang besar. Dan yang lebih bahaya lagi adalah ketika kita melakukan sebuah dosa buang sampah sembarangan ini, kita tidak pernah bertaubat secara khusus dosa ini, bisa jadi dosa inilah yang nantinya menghambat kita untuk masuk surga kelak, karena Allah belum mengampuni dosa ini, karena kita pun tidak pernah meminta ampun terhadap dosa khusus ini. Nah, inilah menjadi renungan bagi kita bahwa ternyata buang sampah sembarangan adalah akhlak yang buruk, yang bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga merusaknya. Belum lagi juga kita temukan ada beberapa saudara kita yang menganggap sungai itu malah tempat sampah besar. Akhirnya dia buang sampahnya ke sungai, dan apa akibatnya? Sungai menjadi kotor dan bahkan akhirnya terjadi yang namanya banjir. Belum lagi dari sungai sampah bergerak ke laut. Hari ini pun sama. Begitu banyak laut yang sudah mulai kotor. Sebutlah beberapa laut tempat wisata di Bali yang hari ini ada sebagian, saya lihat filmnya di YouTube, itu di tempat menyelam, ternyata di dalamnya juga ada sampah plastik di sana cukup banyak. Dan juga bukan hanya itu, bahwa ternyata perilaku kita membuang sampah sembarangan juga menzolimi makhluk Allah yang lain. 2018 kita dapat berita yang cukup menghebohkan bagaimana ada ikan paus terdampar di Wakatobi, Sulawesi. Dan yang menarik ternyata di dalam tubuh ikan paus itu ketika dibelah ternyata ada berkilo-kilo sampah plastik di sana. Dan bahkan ditemukan sendal jepit. Bahkan di YouTube pun ada satu film yang juga cukup viral, yaitu film bagaimana seekor penyu yang ternyata terzolimi, dalam hidungnya ada sebuah benda, dan aktivis lingkungan mencoba mencabut benda itu. Dan benda itu ternyata adalah benda yang selama ini kita anggap enteng. Kita dengan ringan membuang benda ini, yaitu sedotan plastik. Dan sekarang sampah sedotan plastik juga sekarang menjadi masalah yang juga cukup perlu kita renungkan. Dan oleh karena itu benarlah mungkin ayat Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhlak buruk yang kedua yang perlu kita renungkan adalah perilaku kita mubazir. Salah satunya adalah mubazir dengan sampah sisa makanan. Menurut penelitian, sampah sisa makanan ini adalah sampah terbanyak. Bahkan kalau kita spesifikkan pada sampah organik, sisa makanan dan tumbuhan, ini setengah sampah kita adalah sampah jenis ini. Yang ini sesungguhnya harusnya tidak menjadi sampah. Dan menurut penelitian, katanya Indonesia, negara kita, menjadi negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Dan yang lebih menyedihkan, di sisi yang lain, ada saudara-saudara kita yang justru mereka kelaparan. Itulah kenapa program dunia, PBB, Sustainable Development Goal, salah satunya adalah Zero Hunger. Karena ada satu fenomena bahwa ada sekelompok masyarakat kita yang kelaparan. Tapi di sisi lain kita memubazirkan sampah makanan kita. Dan ini tentunya mengingatkan kita tentang satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Sesungguhnya pemboros-pemboros atau orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhlak buruk kita yang ketiga yang bisa jadi ini tidak kita sadari adalah mencampur aduk sampah dan memberikan kepada petugas kebersihan dalam kondisi tercampur. Akhlak ini membuat kita tidak bisa mengamalkan surat Ali Imran ayat 191. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ini menyampaikan sebuah pesan penting bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Spiritnya seperti itu. Tapi faktanya hari ini ternyata ada yang sia-sia. Yang hari ini kita sebut namanya sampah. Dan ini terjadi salah satunya karena akhlak kita mencampur aduk material-material tadi menjadi satu. Saya ambil contoh salah satu jenis sampah yang ini menjadi masalah dan juga membuat sampah jadi jijik, jorok, bau adalah sampah sisa makanan dan tumbuh-tumbuhan. Dan setiap hari tanpa kita sadar kita campur sampah ini dengan material lain dan akhirnya semuanya menjadi kotor. Dan sampah ini ketika dicampur dan dibuang, sesungguhnya kita pun hanya memindahkan masalah. Tadinya jijik, jorok, baunya ada di rumah kita pindahkan ke petugas kebersihan. Dari petugas kebersihan dibawa ke TPS, di TPS pindah. Jijik, jorok, baunya pindah ke TPS. Dari TPS pindah ke truk sampah. Truk sampahnya pun bau.
Lalu dari truk sampah dibawalah ke TPA. 45 km perjalanan dari sini. Di perjalanan, warga-warga terzolimi dengan bau sampahnya. Dan begitu sampai ke TPA, warga di TPA yang terzolimi. Konon katanya di TPA kita, itu bau sampahnya itu bisa mencapai radius sampai 3 km. Dan bukan hanya itu, kita perlu ingat tanggal 21 Februari tahun 2005, kita pernah punya peristiwa kelam. Peristiwa Bandung Lautan Sampah, di mana saat itu sampah yang kita buang ke TPA, sampah di TPA tersebut mengalami longsor, menimpa satu kampung dan 147 orang meninggal dunia. Jadi ternyata perilaku kita mencampur aduk sampah, lalu kumpul angkut buang yang tadi pernah membunuh 147 orang tanpa kita sadari. Dan benarlah ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah menyampaikan, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, kita menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya Allah, saya sudah membuang sampah pada tempatnya. Tapi ternyata itu tidak cukup, karena masih tercampur. Lalu Allah menyampaikan, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Jadi ternyata benarlah ayat Allah ini bahwa banyak hal yang tidak kita sadari, kita merasa sedang berbuat kebaikan, tapi ternyata sesungguhnya itu belum sempurna dan bahkan membuat kerusakan di bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kurang lebih itulah 3 akhlak buruk yang jelas sekali ternyata merusak lingkungan, disadari ataupun tidak disadari oleh kita. Oleh karena itu, melalui majelis Jumat ini, khotib berwasiat dan mengajak hadirin sekalian untuk mari kita hijrah. Saatnya kita bangun budaya baru. Kita tinggalkan 3 akhlak buruk ini dan kita lakukan 3 akhlak baik. Khotib mencoba menyederhanakan 3 akhlak baik ini dengan satu istilah yang bernama Kang Pisman. Kita mulai. Yang pertama adalah Kang. Ini akhlak baik yang pertama. Kang ini adalah kurangi sampah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita budayakan habiskan makanan. Makan secukupnya. Jangan membazir. Yang berikutnya adalah bagaimana upaya kita mengurangi sampah, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik. Karena plastik ini ternyata menjadi sampah yang banyak kita temukan di sungai, di laut, dan juga di TPA. Bagaimana caranya? Ya adalah yang pertama kita rubah budaya. Misalkan kita belanja tidak lagi menggunakan kantong kresek sekali pakai, tapi kita gunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang-ulang. Lalu juga kita budayakan mengurangi sampah botol dan kemasan minuman dengan menggunakan tumbler. Kalau kita beli makanan, maka kita gunakan misting. Kita kurangi penggunaan sedotan. Kita ganti tisu dengan sapu tangan. Dan upaya-upaya lain bagaimana kita kurangi sampah. Akhlak baik yang kedua dan ketiga, khotib coba singkat dengan istilah namanya pisman. Pisahkan dan manfaatkan sampah. Dan insya Allah kalau kita amalkan akhlak kedua dan ketiga ini, maka kita bisa melaksanakan ayat Allah surat Ali Imran 191 bahwa tidak ada yang sia-sia. Khotib ambil contoh, kita misalkan pisahkan sampah kita menjadi 3 jenis sampah. Yang pertama adalah sisa makanan dan tumbuhan yang tadi, inilah yang bikin sampah jadi jijik, jorok, bau, dan selama ini kita hanya memindahkan masalah ini. Kita pisahkan, lalu setelah itu kita kemanakan? Kita kembalikan ke alam, kita sedekah sampah organik ke alam. Kenapa? Karena ternyata tanah kita membutuhkan sampah jenis ini. Menurut penelitian, yang pertama, tanah yang mengandung sampah organik, dia mendapatkan nutrisi lebih baik dan tanahnya lebih subur. Yang kedua, dengan sampah organik ini kita berikan ke alam, maka kita membantu tanah kita untuk menyerap air lebih baik. Berdasarkan penelitian, yang waktu itu saya dapat informasi ini ketika bersama Bapak Wali Kota Bandung, hadir di seminar internasional Zero Waste Conference di Malaysia waktu itu. Kita belajar dari pembicara dari luar negeri dan juga Kota Bandung pun diminta untuk sharing di sana. Kita belajar dari pembicara dari Eropa, dia mengatakan hasil risetnya, tanah yang mengandung sampah organik menyerap air bisa bahkan mendekati 10 kali lipat dari tanah yang tidak ada sampah organiknya. Itulah barangkali akhlak kita yang selama ini langsung kita buang ke petugas kebersihan sampah organik ini, membuat tanah di Kota Bandung kekurangan sampah organik. Sehingga airnya wajar, ketika hujan, daya serapnya tidak cukup baik, air itu melimpas. Termasuk juga wajar, bisa jadi kalau air tanah kita semakin hari semakin dangkal, karena kita buang sampah organik kita. Seharusnya kita kembalikan kepada tanah-tanah kita di Kota Bandung. Atau kita pun bisa sedekahkan sampah organik kita ke binatang, ke ayam, unggas, ikan lele barangkali. Termasuk hari ini ada satu makhluk hidup ciptaan Allah yang selama ini tidak pernah kita perkirakan bahwa ini ada manfaatnya, yaitu lalat hitam. Ternyata luar biasa. Lalat hitam ini belatungnya itu makanannya adalah sampah. Dan dia bisa makan sampah organik dengan cepat. Dan setelah itu si magotnya itu bisa digunakan untuk makanan ternak dengan nilai ekonomi yang tinggi. Subhanallah. Ternyata benar ayat Allah ketika kita
melaksanakan ini, maka 100% sampah organik ini tidak perlu dibuang. Habis oleh alam ataupun habis oleh binatang. Sedekah sampah organik. Sampah jenis kedua yang kita pisahkan adalah sampah daur ulang. Sampah yang punya nilai. Seperti kertas, kardus, kaleng, gelas, botol plastik. Ini punya nilai, dicari orang. Ini jangan kita buang, kita storekan ke bank sampah bisa. Atau juga kita sedekahkan saja kepada pemulung, kepada petugas kebersihan, ataupun hari ini sudah mulai ada movement bagaimana masjid menjadi unit sedekah sampah. Kami sudah jalan di beberapa titik masjid, mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah di sini juga ingin menciptakan program ini, masjidnya menjadi unit sedekah sampah. Ini bernilai. Atau yang ketiga, kita bisa gunakan untuk membuat barang-barang yang masih berguna dan bisa kita pakai. Dan jenis ketiga adalah sampah sisa lainnya. Nah, inilah yang mungkin masih kita berikan kepada petugas kebersihan. Yang ini akan diselesaikan oleh pemerintah dan insya Allah kita sedang menyiapkan sampah jenis ini nanti kita akan jadikan jadi energi. Jadi kalau ini kita lakukan, maka insya Allah ternyata ayat Ali Imran surat 191 ini bisa kita amalkan. Ternyata 100% sampah kita tidak jadi sampah tapi jadi sesuatu yang bermanfaat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Manafa'ani wa iyyakum bima fihi minaz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini khatib mencoba menyimpulkan bahwa ada 3 akhlak yang tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata akhlak ini bertentangan dengan misi kita sebagai khalifah. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, yang kedua mubazir, dan yang ketiga mencampur aduk sampah dan membuangnya dalam kondisi tercampur kepada petugas kebersihan. Dan melalui Jumat ini khatib mengajak kita untuk hijrah mengamalkan 3 akhlak baik yang kita sebut namanya Kang Pisman. Yang pertama adalah Kang, kurangi sampah. Kita bagaimana upaya kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Yang kedua adalah Pis, dan yang ketiga Man, pisahkan dan manfaatkan sampah. Khatib tadi berikan perumpamaan, misalkan kita bagi 3 jenis sampah. Sisa makanan dan tumbuhan, jangan dibuang ke petugas kebersihan, tapi kita sedekahkan sampah organik ini ke alam. Kita masukkan ke dalam lubang, kita berikan jadi kompos, ataupun dalam metode-metode pengomposan yang lain. Atau juga bisa kita berikan kepada binatang yang kita sebut namanya sedekah sampah organik kepada binatang. Yang kedua adalah sampah jenis yang bisa didaur ulang, kita pisahkan, lalu kita storekan ke bank sampah, ataupun kita berikan kepada petugas kebersihan, pemulung, dan lainnya yang kita sebut namanya sedekah sampah, atau kita manfaatkan juga boleh. Yang ketiga adalah sampah lainnya, inilah yang kita buang kepada petugas kebersihan, yang insya Allah akan kita manfaatkan menjadi energi. Sehingga 100% tidak ada lagi yang namanya sampah dengan kita melaksanakan 3 akhlak baik ini. Dan tentunya juga yang terpenting adalah kita ingin menjadikan Islam ini bukan sekedar ibadah ritual semata, tapi Islam ini menjadi solusi peradaban. Dan salah satunya dengan akhlak kita kepada lingkungan yang kita sebut dengan istilah namanya Kang Pisman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib ingin tutup dengan satu hadis yang kurang lebih berbunyi, Allah itu maha suci atau bersih dan tidak akan masuk surga kecuali orang yang menjaga kebersihan atau kesucian. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi mari kita sama-sama menjadi ahli surga dengan meninggalkan 3 akhlak buruk. Yang kedua, mengamalkan 3 akhlak baik yang tadi khatib sampaikan, kita sebut dengan istilah Kang Pisman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, jadikan hidup kami yang sekali-kali ini ya Allah benar-benar menjadi kehidupan yang sesuai dengan misi kami, yaitu menjadi khalifah. Maafkan kami ya Allah jika selama ini kami melupakan misi kami sebagai khalifah
dan tanpa sadar telah membuat kerusakan di bumi ini. Ya Allah, jadikan kami menjadi bagian dari solusi peradaban Islam melalui akhlak kami yang baru, yaitu bagaimana upaya mengurangi, memisahkan, memanfaatkan sampah. Dan jadikanlah ini menjadi amal-amal soleh kami yang memberatkan kami untuk masuk surga kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azimal jalil yazkurkum wa aqimis shalah.